saya akan sedikit menjelaskan mengenai standar kompetensi lulusan pada kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Yang pertama, standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Jadi SKL ini adalah kualifikasi kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan tertentu. Nah, SKL pada kurikulum 2013 itu memuat sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang pertama, sikap spiritual. Itu sikap yang berkenaan dengan Tuhan Yang Maha Esa, seperti beriman dan juga bertakwa. Kemudian sikap sosial, yaitu sikap yang berkenaan dengan peserta didik yang lain, seperti berakhlak mulia, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Yang kedua, pada aspek pengetahuan, peserta didik dituntut mempunyai ilmu pengetahuan, kemudian teknologi, seni, budaya, dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan juga peradaban. Dan yang terakhir yaitu aspek keterampilan. Peserta didik dituntut untuk mampu berpikir dan bertindak yang produktif dan juga kreatif. Kemudian SKL pada kurikulum 2013 revisi. Revisi kurikulum itu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan pada abad ke-21. Kurikulum 2013 revisi ini juga ada 3 aspek. Yang pertama sikap, kemudian pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang pertama aspek pengetahuan, yaitu peserta didik harus memiliki perilaku yang mencerminkan sikap seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkarakter jujur, peduli, bertanggung jawab, dan juga sehat jasmani dan rohani. Kemudian untuk aspek pengetahuan, peserta didik ini harus memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Yang terakhir yaitu berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Yang terakhir yaitu aspek keterampilan. Setiap peserta didik harus mampu berpikir dan bertindak secara kreatif atau banyak ide, kemudian produktif, dapat menghasilkan, kemudian kritis, mandiri, dan juga kolaboratif. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Selanjutnya, standar isi pada kurikulum 2013 dan revisi 2013. Nah, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, tingkat kompetensi. Kompetensi merupakan kriteria pencapaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan. Kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang selanjutnya, dalam Permendikbud tersebut diatur bahwa penyusunan standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam dominan sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan, karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan
karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut. Selanjutnya, tingkat kompetensi ke jenjang pendidikan. Yang pertama, tingkat pendidikan anak itu seperti TK atau RA. Yang kedua, tingkat pendidikan dasar, SD atau MI atau SDLB atau paket A. Tingkat dasar pendidikan itu selanjutnya MTS atau SMP atau SMPLB atau paket B. Yang ketiga, tingkat pendidikan menengah. Tingkat pendidikan menengah diantaranya SMK, MA, MALB atau paket C. Nah, kompetensi inti terdiri dari yang pertama sikap spiritual, sikap sosial, sikap ralat ya. Kompetensi inti itu terdiri dari yang pertama sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan yang terakhir yaitu keterampilan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada standar penilaian pada K13 dan 2013 revisi. Nah, apa sih standar penilaian pada K13 itu? Adalah melakukan penilaian secara konferensif sesuai dengan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, untuk menunjang kinerja guru, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah bekerja sama dengan Badan Penelitian dan mengembangkan pusat penilaian pendidikan dan pusat kurikulum dan perbukuan, menyusun panduan penilaian pada satuan pendidikan dasar yang menengah. Nah, untuk memperoleh pemahaman sama dan pelaksanaan penilaian hasil belajar oleh pendidik, perlu dijelaskan pengertian yang terkait dengan penilaian di sekolah dasar. Nah, yang pertama itu ada standar penilaian pendidikan. Adalah bagaimana kinerja mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar pendidik. Yang kedua itu ada pembelajaran, adalah proses interaksi antar pendidik, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, yang ketiga itu ada penilaian. Nah, proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Yang keempat itu ada penilaian harian. Nah, dalam kegiatan ini yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan suatu kompetensi dasar atau lebih. Nah, yang kelima itu ada penilaian tengah semester atau bisa disebut dengan PTS. Nah, kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian itu peserta didik setelah melaksanakan 8 atau 9 minggu kegiatan pembelajaran, cakupan penilaian tengah semester meliputi indikator yang mempresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. Yang keenam ada PAS. Nah, dalam kegiatan ini dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Selanjutnya ada ujian. Nah, dalam kegiatan ini dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau menyelesaikan suatu satuan pendidikan. Yang ke-8 ada penilaian hasil belajar. Nah, peserta didik ini meliputi aspek sikap pengetahuan dan keterampilan. Yang ke-9 ada penilaian sikap. Nah, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi mengenai perilaku pendidik di dalam dan di luar pembelajaran. Penilaian sikap dilakukan oleh pendidik. Yang ke-10 itu ada penilaian pengetahuan, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur atau menguasai pengetahuan peserta didik. Selanjutnya ada beberapa prinsip penilaian. Nah, yang pertama itu yang disebut dengan prinsip
Penilaian itu yakni sahih, berarti penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Nah, yang kedua itu ada objek. Nah, berarti penilaian yang didasarkan pada prosedur dan memiliki kriteria, tidak dipengaruhi oleh subjektif penilaian. Yang ketiga itu ada adil, berarti penilaian yang tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus peserta, berbeda latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, satuan sosial ekonomi, dan gender. Selanjutnya ada terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang terpisahkan dari kegiatan belajar. Selanjutnya ada yang kelima, terbuka, berarti prosedur penilaian dan kriteria penilaian, dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam ada penyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian ini oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Nah, yang ketujuh itu sistematis, berarti penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang ke-8 ada beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang ke-9 itu ada akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawab baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Nah, ada beberapa karakteristik penilaian dalam kurikulum 2013 memiliki karakteristik berikut. Yang pertama itu ada belajar tuntas. Apa sih belajar tuntas itu? Merupakan capaian minimal kompetensi setiap muatan pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik dalam kurun waktu belajar tertentu. Nah, penilaian yang dilakukan untuk mengukur pencapaian otentik itu kompetensi secara holistik, aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinilai secara bersama dengan kondisi yang nyata. Yang selanjutnya itu ada berkesinambungan, yang dimaksud dengan penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat itu ada menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi. Nah, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan berbagai teknik penelitian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur atau yang dinilai. Selanjutnya ada berdasarkan acuan kriteria, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan acuan kriteria. Selanjutnya ada kompetensi dan teknik penilaian. Nah, yang pertama itu ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap yang dimaksud dalam ini sebagai penelitian terhadap perilaku siswa pendidik dalam proses pembelajaran, kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.